Update terbaru muncul terkait pemain keturunan Indonesia Rafael Struik. Dokumen administrasi terkait naturalisasinya akan segera diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Kesepakatan PSSI dan STY jika gagal juara AFF 2022. Pesta sepak bola ASEAN yakni Piala AFF 2022 resmi bergulir hari ini. Sebuah kontestan telah mempersiapkan timnya masing-masing tak terkecuali Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan memainkan 2 laga kandang di Piala AFF 2022. Melawan Kamboja pada 23 Desember 2022 dan Thailand pada 29 Desember 2022. Sementara itu 2 laga tandang akan dilakoni melawan Brunei Darussalam pada 26 Desember 2022 dan Filipina pada 2 Januari 2023. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan pun menargetkan juara untuk Timnas Indonesia, dikarenakan publik sepak bola Indonesia sudah sangat merindukan Timnas Indonesia bisa berprestasi. Jika menyinggung hal target, PSSI dan Sintayong mengaku sudah ada pembicaraan soal target serta konsekuensi andaikan gagal meraih gelar Piala AFF 2022. Kabar tersebut disampaikan oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule itu mengatakan Timnas Indonesia harus meraih gelar juara. Oleh dikarenakan publik sepak bola Indonesia sudah sangat merindukan Timnas Indonesia bisa berprestasi. Insya Allah kami targetnya juara. Sintayong dan saya sepakat targetnya harus juara, ucap Muhammad Iryawan di Jakarta. Sintayong mengatakan jika target itu gagal tercapai, pihaknya pasti akan segera melakukan evaluasi. Hal itu dengan melihat performa Timnas Indonesia pada Piala AFF 2022 lebih dahulu. Tentunya nanti kami akan adakan perbaikan. Pastinya kami akan adakan diskusi dengan teman-teman Exco gimana ke depan. Akan tetapi saya pikir semua proses ya, ucapnya. Muhammad Iryawan mengatakan sejauh ini melihat Timnas Indonesia mengalami kemajuan di tangan pelatih asal Korea Selatan itu. Tentunya hal tersebut cukup positif untuk Mark Locke dan kolega. Perkembangan di bawah STY juga cukup signifikan, termasuk kemarin kami bisa lolos ke Piala Asia luar biasa. Ada peningkatan ranking dari 179 ke 152. Kami hargai, percaya kepada proses, katanya. Rekor pertemuan Timnas Indonesia versus Kamboja, Garuda terlalu perkasa dan sering pesta gol. Seperti yang diketahui, Indonesia berada di grup A Piala AFF 2022, tergabung bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Menurut jadwal duel antara Timnas Indonesia kontra Kamboja ini bakal berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Jumat 23 Desember 2022. Sebelum menghadapi bentrokan kali ini, Timnas Indonesia dan Kamboja sebetulnya sudah 7 kali berjumpa di semua ajang internasional. Timnas Indonesia memiliki rekor pertemuan melawan Kamboja yang sangat sempurna menjelang duel antara keduanya di fase penyisihan grup A Piala AFF 2022. Pasalnya dari 7 pertandingan tersebut, Timnas Indonesia selalu berhasil meraih kemenangan atas Kamboja. Untuk pertemuan pertama, duel antara Indonesia kontra Kamboja berlangsung pada babak kualifikasi Piala Dunia 2002 zona Asia. Pada laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan 22 April 2001 itu, skuad Merah Putih menang telak dengan skor 6-0. Dari sebuah catatan pertemuan tersebut, skuad Garuda memang terlalu perkasa untuk bisa diimbangi oleh pasukan Angkor. Selain itu, kemenangan dengan skor besar lainnya pernah terjadi pada tahun 2008. Ketika itu Indonesia sukses menggulung Kamboja dengan skor 7-0. Pada laga uji coba yang juga digelar di SUGBK itu, Indonesia memang sudah unggul 6-0 pada babak pertama. Lalu mereka menambah 1 gol lagi pada paruh kedua. Adapun pertemuan terakhir antara skuad Merah Putih melawan pasukan Angkor terjadi pada fase penyisihan grup A Piala AFF 2022. Dalam duel yang berlangsung di Binsan Stadium Singapura pada 9 Desember 2021 itu, Indonesia sukses menang 4-2. Ini menjadi pertemuan terakhir antara Indonesia melawan Kamboja, sekaligus mengukuhkan dominasi skuad Merah Putih atas negara tetangganya di kawasan Asia Tenggara tersebut. Dokumen naturalisasi Rafael Struik segera diserahkan ke Kemenkumham. Update terbaru muncul terkait pemain keturunan Indonesia Rafael Struik. Dokumen administrasi terkait naturalisasinya akan segera diserahkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Informasi terkait hal tersebut diketahui dari laman Instagram Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan.
Ia menjelaskan dokumen naturalisasi Rafael Struijk akan segera diserahkan ke Kemenkumham dalam waktu dekat. Hari ini saya menerima kedatangan Rafael Struijk dan Ibunda di kantor PSSI GBK Arena, membicarakan persoalan administrasi terkait proses naturalisasi yang akan dia jalani. Ujarnya pada akun Instagram pada Senin 19 Desember. Dokumen administrasi ini nantinya akan diserahkan ke Kemenkumham supaya dapat ditindaklanjuti segera. Sambungnya kemudian. Sebagai informasi, Rafael William Struijk merupakan salah satu dari 3 pemain keturunan yang tengah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. 2 pemain lain yang juga menjalani proses yang sama adalah Justin Hubner dan Ivar Jenner. Mereka diproyeksikan untuk menambah kekuatan timnas Indonesia U20. Adapun tim tersebut tengah dipersiapkan untuk tampil di Piala Dunia U20 2023. Rafael Struijk tengah memperkuat klub kasta kedua Liga Belanda, ADO Den Haag. Winger berusia 19 tahun itu telah mencatatkan 2 penampilan bersama klub tersebut. Rafael dipercaya tampil di tim senior meskipun usianya tergolong muda. Kini Rafael Struijk tengah berada di Indonesia untuk mengurus dokumen naturalisasi dan menjalani tes medis sebagai persyaratan naturalisasi.